Halo Sobat Ngumin, apa kabar? Wah, akhirnya ini aku mau membahas hal yang sudah lama mengganjal di hati. Hati itu di sini, di sini hati. Ini jantung. Ini soal si Dumfries atau nama lengkapnya Denzel Justus Maurice Dumfries. Sebenarnya aku nggak tahu tepatnya pronunciation yang benar itu gimana. Dulunya aku bilang Dumfries, tapi aku dengar komentatornya sering bilang Dumfries. Ya udah Dumfries aja deh. Nah, sering sekali banyak interisti yang ngebully si Dumfries nih, kayak wah kerjanya back pass melulu, wah nggak berani dribble, wah jauh banget dibanding Hakimi. Bahkan sampai kemarin itu aku lihat di Facebook, di grup Facebook komunitas Inter itu pada ngebully yang bilang, wah kenapa sih Dumfries aja yang dimainin, mending Darmian lah. Gini ya bro, aku dari dulu sudah pernah bilang, kalau kawan-kawan yang sudah lama subscribe channelku dan sudah lama nonton, aku selalu bilang bahwa waktu Dumfries baru join Inter kan di awal-awal musim, memang Dumfries itu masih naik turun mainnya, jadi kayak nggak konsisten begitu. Sedangkan Darmian itu sangat stabil, hampir selalu dia mainnya bagus. Tapi aku bilang gini, Darmian itu sudah mentok, permainannya itu segitu, sudah nggak bisa berkembang lebih bagus lagi. Sedangkan Dumfries sebaliknya bro, dia waktu itu memang masih naik turun, tapi potensi dia itu lebih besar dari Darmian. Dan sekarang terbukti bro, kalau sekarang masih ngebandingin Dumfries dengan Darmian itu udah telat. It's so yesterday gitu loh. Karena dari segi statistik jauh banget bro kalau bandingin Darmian dengan Dumfries. Kita lihat ya, biar nggak dibilang asal ngomong aja. Jadi Darmian di semua kompetisi musim ini dia baru mencetak 1 gol, 2 assist. Bandingin dengan Dumfries jauh banget. Dumfries 3 gol, 6 assist. Itu hampir 3 kali lipatnya, bahkan lebih ya, lebih dari 3 kali lipatnya si Darmian. Bukan, pas 3 kali lipat. Jadi total 9 si Dumfries, Darmian total 3. Jadi jauh banget, udah nggak worth it banget bandingin Dumfries dengan Darmian. Terus ada yang bilang, itu kan cuma golnya aja, kan kita nggak bisa lihat pemain cuma dari golnya aja. Apalagi itu pemain wingback. Oke, kita lihat, kita bandingkan lebih jauh. Kita nggak cuma ngelihat gol aja ya. Ini aku ambil dari statistik dari 1 versus 1. Dari gol udah jelas. Ini kita ambil di Serie A aja ya. Darmian 1 gol, Dumfries 3 gol. Shot on target, Darmian 3, Dumfries tahu berapa? 14. Jauh banget. Big chances, jadi peluang yang bagus itu Darmian 5, Dumfries 18. Kalau mau dari lihat defense-nya, kalau mau lihat dari defense mungkin banyak yang tapi kan Darmian lebih bagus defense-nya. Aku pun berpendapat walaupun ini subjektif ya, memang Darmian lebih bagus. Tapi kalau kita lihat statistik, total blocks yang dilakukan oleh Darmian itu 6, Dumfries 10. Tackles Darmian 55, Dumfries 46. Lebih bagusan Darmian kan. Tapi pass interception, artinya memotong umpan lawan, itu Dumfries lebih bagus 35 berbanding 31. Oke lah, kita bisa ya more or less Darmian lebih bagus, walaupun menurutku ini masih debatable. Tapi di area lain dari kalau kita lihat dari playmaking, assist udah bahas 1 assist Darmian, 4 assist Dumfries. Key pass artinya umpan kunci, Darmian 16, Dumfries 26. Kemudian chance creation artinya membuat peluang, Darmian 11, Dumfries 13. Jauh bro. Jadi ya sorry to say kalau mungkin ada yang fansnya Darmian di sini, ya memang data berkata Dumfries performanya lebih bagus dari Darmian. Dan kebetulan Simone Inzaghi pun setuju karena dia lebih banyak memainkan Dumfries dibanding Darmian. Walaupun tidak mengecilkan arti Darmian, ya aku tetap salut dengan Darmian. Dia usia udah agak senja, tapi performanya masih sangat stabil. Setiap dia main juga nggak pernah terlalu mengecewakan lah. Walaupun ya sekali lagi kalau ngomong overall quality, bagusan Dumfries. Bahkan kalau kita bandingin Dumfries dengan Hakimi bro, performa di musim ini ternyata lebih bagus Dumfries loh. Jadi Dumfries 3 gol 6 assist, sedangkan Hakimi 3 gol 3 assist di semua kompetisi. Jadi assistnya masih lebih banyak si Dumfries.
Dan tolong dicatat, harganya Dumfries itu 13 juta, sedangkan Hakimi, Inter pas beli Hakimi itu 43 juta, pas dijual itu 66 juta. Jadi ya ini benar-benar bisnis yang sangat bagus dari BP Marotta. Jual Hakimi diganti pakai Dumfries. Kalau mau kita bandingkan di squad Inter, kan dia posisinya wingback kan, back sayap. Yang lebih bagus dari Dumfries itu cuma Perisic bro. Dan terus terang Perisic memang gila. Performanya musim ini bagus dan sangat konsisten. Di konsistensi jelas Dumfries kalah. Kemudian di statistik pun kalah. Jadi ini Perisic di Serie A dia 5 gol, Dumfries 3. Cuma shot on targetnya aja Dumfries yang lebih banyak. Tapi chance yang dibuat itu big chance ya, bukan sekedar peluang aja itu. Perisic lebih banyak 19, sedangkan Dumfries 18. Kemudian cuma di playmaking, di stats yang berhubungan dengan playmaking itu masih lebih bagus Dumfries. Perisic itu cuma 1 assist, sedangkan Dumfries 4 assist. Ini di Serie A aja ya. Tapi di key pass, umpan kunci bagusan si Perisic. Di passing juga Perisic. Jauh bahkan. Ini umpan yang dibikin Perisic itu tahu berapa? 1039, sedangkan si Dumfries cuma 567. Nah, di defense ini juga kelihatan, memang aku selalu bilang Perisic ini keren banget. Antara menyerang dan bertahan itu benar-benar wow gitu. Untuk usia dia kan berapa? 32 apa 33 aku lupa. Dia blocks total itu 10 seimbang dengan Dumfries, tapi tackles-nya 70. Sedangkan Dumfries 46. Itu jauh banget. Intercept, jadi memotong umpan lawan juga 105. Sedangkan Dumfries cuma 35. Jadi ya memang cuma Perisic yang performanya lebih bagus dari Dumfries. Bahkan dari segi bertahan, aku berani bilang jauh lebih bagus. Kalau wingback yang lain kan kita punya Di Marco, aduh jauh lah. Nggak usah lah aku bandingin, jauh banget. Kalau ngeliat usia, si Perisic kan sudah di penurunan, sedangkan Dumfries sedang menanjak ini. Dia umurnya baru 25. Menurutku di 1 musim atau 2 musim ke depan, Dumfries berpeluang akan jadi pemain yang lebih bagus dari Perisic. Dan sekarang aja Bayern Munchen sudah menjadikan Dumfries sebagai incaran utama. Kalau menurutku sih pemain seperti Dumfries ini harus dipertahankan. Dia itu komitmennya sangat bagus. Aku baca berita dia selalu orang yang paling pertama tiba di training ground. Jadi rajin lah istilahnya orangnya. Dan dia aku ngeliat selalu kerja keras di lapangan. Kalau dari segi kerja keras aja aku ngeliat dia seimbang dengan Perisic, selalu berlari. Cuma satu aja kekurangannya yang masih sampai sekarang. Kadang-kadang dia kepercayaan dirinya itu rendah banget. Dia nggak berani duel dan sering back pass. Ya itu yang bikin Barella sering kesel lah. Karena ya dikasih bola dibalikin lagi. Padahal ada peluang untuk duel gitu loh. Cuma ini aja sih ininya. Keunggulannya Dumfries itu aku lihat dia itu sangat kuat di bola udara. Jadi kalau ada terutama crossing yang datang dari kiri, itu Dumfries bisa jadi striker loh, bisa jadi apa ya, jadi towernya Inter untuk ngegol langsung. Bahkan bisa juga untuk sekedar memantulkan bola. Makanya dia kan kadang-kadang dijuluki The Flying Dutchman. Karena dia selain cepat dan juga dia sangat kuat di udara. Jadi buat kawan-kawan yang masih meragukan Dumfries, jangan ragu. Terbukti dan teruji nih si Dumfries ini. Pemain masa depan yang bahkan di masa sekarang sudah menunjukkan performanya. Gitu sih kalau menurutku. Cuma namanya pendapat kan beda-beda ya, nggak apa. Kalau memang kawan nggak suka dengan Dumfries ya nggak apa. Cuma aku menyampaikan pendapatku yang didukung dengan data dan statistik gitu aja. Oke, sekian dulu konten Momin kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Terima kasih lebih lagi. Yang sudah rela jadi sponsor, lebih lagi terima kasih. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.